Dimas nangis terus? Badannya panas tinggi, Bu. Ya Allah, ini panas banget. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Aduh, Bu. Ipa nggak punya uang, Bu, buat berobat. Ipa, kalau cuma berobat aja ibu ada uangnya. Kasihan kan anak kamu. Ayo. Tapi, apa Bu, lagi? Mas Samsul juga belum pulang, Bu. Udah, ntar aja. Ayo bawa. Ayo cepat. Bukan, Mas, kenapa? Jangan bilang kalau kamu habis pulang. Diam, Bu. Orang lagi kesel kayak gini malah dituduh-tuduh. Udah, Bu, jangan berantem. Mas, udah, Mas. Ini di anak kita, badannya demam. Kita harus berobat, Mas. Pantesan dari tadi tuh nangisnya kenceng banget. Kalau kamu nggak bisa diamin dia, aku bakal bekap mulutnya. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau dibekap bagaimana bisa bernafas? Lagi pula anak bayi itu kalau sakit pasti rewel. Percuma kamu ngomong sama dia kayak begitu panjang kayak lebar. Gak ada gunanya. Dia itu laki-laki gak ada tanggung jawabnya. Ya udah, Bu, ayo berobat, Bu. Apa kamu bilang udah berobat? Berarti kamu punya uang dong? Saya nggak punya uang, Mas. Ini aja mau berobat pakai uang Ibu. Bu. Udah deh, nggak usah diumpetin. Sini, Bu. Sini, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Sini, Bu. Enggak, Mas. Mas, kembaliin uang Ibu, Mas. Ini untuk Dimas berobat. Bu. Bu, sama menantu tuh gak usah pelit-pelit deh. Kamu memang gak ada gunanya ya. Bisanya cuma menyakiti istri kamu sama anak kamu. Wah, Kembaliin uang Ibu, Mas. Saya mohon, Mas. Ini untuk anak kita, Mas. Aku kasih tahu ya sama kamu ya. Kalau anak demam tinggi itu, tandanya tuh mau pintar, mau gagah. Udah deh, gak usah panik soal kayak gitu. Minggir. Astagfirullahaladzim, Bu. Samsul, jangan. Ini punya ibu. Pinjam bentar, Bu. Pinjam bentar. Balikin. Nanti aku balikin, Bu. Ini pemberian dari orang tua ibu. Mas, balikin, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Samsul. Astagfirullahaladzim, Bu. Mas Samsul udah pergi, Bu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Bu, maafin Ipa ya, Bu. Gara-gara Mas Samsul, perhiasan Ibu jadi diambil semua, hilang. Sejak hari itu Mas Samsul pergi meninggalkan saya istrinya. Dia nggak peduli sama saya, Dimas anaknya. Ya Allah, berilah hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga hamba bisa membesarkan Dimas walau tanpa bapaknya. Dan semoga Mas Samsul pulang sudah mendapat hidayah untuk kebaikan saya dan anaknya. Ya Allah, Bu. Ipa nggak tega, Bu. Lihat Dimas kayak begini. Kamu itu jadi seorang ibu. Gak boleh sedikit-dikit kamu harus nangis. Kamu harus fokus supaya Dimas itu cepat sembuh. Kalau kamu sedih, anak kamu juga merasakan apa yang kamu rasakan. Ya? Dimas, lihat Ibu, Nak. Ibu janji Ibu gak mau nangis lagi tuh. Tuh, Ibu gak nangis lagi. Ibu pasti kuat buat Dimas ya, Nak. Bu, Ipa minta maaf ya, Bu. Uang Ibu buat berobat kemarin diambil paksa sama Samsul. Udah, gak usah kamu pikirin. Yang penting bagaimana caranya supaya Dimas cepat sembuh. Ya? Kasih susu. Kasihan dia itu. Iya, siapa ya?
Ada apa ini? Samsul, mana Samsul? Samsul nggak ada, Pak. Jangan bohong. Dia pasti di dalam. Buat apa saya bohong? Gak ada gunanya saya bohong sama Bapak. Kalian berdua dari rumah ini. Cari dia sampai ketemu dan bawa sini. Gak ada. Samsul tidak ada di rumah, Pak. Percaya sama saya. Jangan ngumpet lu. Ah. Samsul! Sembunyi di mana lu Samsul? Kayak di sini, jangan coba-coba sembunyi lo. Hah? Jangan ngumpet lo. Hah? Ada. Kamu jangan berani bohong sama saya. Mas Samsul nggak ada di rumah, Pak. Gimana? Samsul nggak ada, Bos. Ya bos, nggak ada. Sudah kita cari dalam lemari. Di kolong tempat tidur, di dalam lemari, nggak ada. Kurang aja. Berarti dia tahu kalau kita udah tahu. Bu. Samsul itu punya hutang 25 juta ke saya. Ngutang? Buat apa dia ngutang? Dan kalian harus bayar hutang itu. Kalau nggak, rumah ini akan saya sita. Nggak mungkin, Pak. Kita aja ngontrak di sini. Ini bukan rumah saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian bayar hutang ke saya. Anak saya ini baru saja melahirkan. Dia belum bisa kembali bekerja karena masih menyusui anaknya. Bagaimana kita bisa membayar hutangnya si Samsul 25 juta sementara kita aja nggak punya apa-apa, Pak? Saya nggak mau tahu. Hah? Makanya kamu kerja. Bantu suami kamu bayar hutang ke saya. Kalau nggak, seumur hidup dia akan terlihat hutang seperti ini. Pak, tapi beneran Pak, saya masih belum bisa bekerja. Anak saya masih bayi, Pak. Anak saya sakit. Ibu saya juga suka rematik. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang? Untuk hidup hari-hari aja kami nggak cukup. Saya ada info kerjaan dan hasilnya itu cukup besar. Saya nggak mau kalau kerjaan kotor. Kamu dengar dulu saya ngomong. Hah? Mumpung saya lagi bayar kerjaan buat kamu. Ada pasangan muda di Singapura dan dia membutuhkan babysitter buat bayinya. Nanti kamu itu kan dapat uang banyak, gaji banyak, dan kamu bisa nyicil hutang ke saya. Babysitter, Bu. Ibu aja lah yang pergi ya. Ibu aja yang kerja. Ya, kamu jaga jadi Mas. Tapi Bu, Nenek-nenek macam kayak begini, pengen jadi babysitter. Nggak tahu diri kamu. Yang dibutuhkan di sini perempuan muda yang bisa menyusui. Tahu? maksudnya? Kamu kerja cuma ngasih ASI anak majikan kamu. Cuma itu. Gampang kan? Maksudnya saya harus bekerja untuk memberikan ASI saya untuk anak lain. Sementara saya harus meninggalkan anak saya. Nggak mungkin, Pak. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau kamu nggak berangkat, saya akan culik anak kamu secara paksa. Saya akan jual orang. Bu, gimana dong, Bu? Gimana ini, Dok? Anak saya nangis terus. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Iya dok, kami kasihan melihatnya dok. Ada masalah pada jantungnya Alan, jadi dia harus dirawat dengan intensif dan lebih hati-hati lagi. Tolong selamatkan bayi kami. Itu pasti, Pak, Bu, terutama semua itu dari Ibu. Bayi dengan masalah seperti Alan harus minum ASI, sebab ASI adalah salah satu obat selain obat-obatan kimia yang baik untuk bayi yang baru lahir. Tapi, Dok, air ASI saya justru udah gak keluar lagi, Dok. Sebab itu ada masalah hormon pada tubuh Ibu.
pamit ya, Bu. Hati-hati, Pak.